Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi pada Tarot Official. Sebelumnya saya meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu like dan subscribe channel YouTube saya agar kedepannya saya lebih sering lagi untuk melakukan reading untuk zodiak-zodiak lainnya. Di sini saya menyampaikan bahwa kartu tarot ini hanyalah sebuah permainan yang menyerap energi banyak orang, maka bisa jadi cocok ataupun sebaliknya. Jika terjadi sebaliknya, maka teman-teman jangan memaksakan, karena kita sebagai manusia biasa hanya bisa menyerahkan kehidupan kita kepada sang pemilik hidup. Saya akan reading hari ini untuk zodiak Leo. Namun sebelumnya saya meminta teman-teman fokus terhadap kartu agar energi teman-teman bisa dapat saya rasakan di sini. Untuk Leo ya, dengan hari ini temanya adalah energi yang datang pada Leo di bulan November ya. Energi apa saja yang datang pada Leo di bulan November? Kita lihat sama-sama dan kita berharap bahwa energi-energi yang datang di bulan November ini adalah energi-energi yang baik, energi yang membangun diri Leo menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita akan mulai. Teman-teman fokus pada kartu. Saya akan memilih kartunya secara acak. Oke, kita akan lihat kartu pertama ya. Kartu pertama untuk Leo. Kamu harus melupakan hal-hal yang membuatmu sakit. Kamu harus bangkit dari keterpurukanmu. Kamu tidak boleh melihat lagi ke belakang ya. Hal-hal yang membuatmu terluka, membuatmu patah hati, membuatmu kecewa, membuatmu merasakan kesedihan yang begitu besar ya. Kamu harus bangkit dari itu semua. Kamu harus meninggalkan hal-hal yang membuatmu merasa adanya kesedihan, kepahitan, terluka ya, sakit hati. Kamu harus tinggalkan itu untuk Leo. Di balik itu semua, ketika kamu meninggalkan itu ya, kamu harus merefleksikan dirimu ya, tentang apa yang sudah terjadi di dalam dirimu. Kamu melakukan refleksi hidup untuk memperbaiki ke depannya seperti apa, memperbaiki kehidupanmu ke depan agar jauh lebih baik lagi ya. Di sini merefleksikan diri bukan berarti kamu meninggalkan apa yang sudah kamu lakukan, apa yang telah kamu perjuangkan. Kamu tidak meninggalkannya, tetapi merefleksikan diri di sini ibaratnya kamu menimbang-nimbang hal yang baik atau hal yang buruk agar kamu bisa berupaya lagi ke depannya lebih baik untuk diri Leo. Di sini kamu harus berusaha ya mendekatkan diri kepada sang pemilik hidupmu ya. Dengan cara kamu bisa bercerita, bertukar pikiran kepada seseorang yang kamu anggap sebagai teladan ya. Teladan di dalam hidupmu, teladan yang bisa kamu percaya, teladan yang kamu lihat dalam kehidupannya ya. Nilai-nilai agamanya baik, nilai-nilai agamanya dia dapat terapkan dalam kehidupannya. Ibaratnya
keagamaannya, ilmu agamanya lebih tinggi dibandingkan dengan dirimu, begitu untuk Leo. Karena di balik ini semua, ketika kita bisa memutuskan yang baik dan yang buruk, tidak ada salahnya kita meminta pertolongan kepada orang yang memang kita percayai untuk bisa menjadi referensi dalam kehidupan kita. Apakah keputusan saya sudah benar? Apakah ada jalan alternatif yang lain? Seperti itu. Jadi, kamu akan menemukan seseorang yang memang memiliki nilai agama yang baik, dia bisa menjadi contoh panutan ya, agar bisa menolongmu untuk Leo. Nah, di balik ini semua ya, kamu harus berhati-hati di lingkunganmu, Leo. Entah di lingkungan pekerjaan, pertemanan, perkuliahan, pendidikan ya. Karena kamu akan mendapatkan atau menemui orang-orang yang akan ibaratnya mengambil bagian dari dirimu, ya, mengambil bagian dari dirimu, entah itu keceriaanmu, entah itu kebahagiaanmu, atau sesuatu yang berharga di dalam dirimu, ya. Kamu harus berhati-hati untuk Leo, kamu tetap harus waspada, karena ya kehidupan ke depannya kita hanya bisa menyerahkan kehidupan kita kepada Sang Pemilik hidup. Namun di balik itu kita tetap waspada. Hindari orang-orang yang membuatmu sakit hati. Hindari orang-orang yang cuma mau mengambil keuntungan dari dirimu. Hindari orang-orang yang ibaratnya merugikan untuk diri Leo. Nah, untuk menjauhi itu ya, menjauhi orang-orang seperti itu Leo, kamu akan lebih menggunakan perasaanmu ya, lebih menimbang-nimbang yang baik, yang buruk ya, dengan perasaan. Tapi ibaratnya di sini kita menggunakan perasaan dalam menilai, tetapi logika kita harus jalan Leo. Jangan sampai kebaikan kita dimanfaatkan. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa kartu ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang diambil dari dirimu ya. Entah ini kamu terlalu baik terhadap seseorang, maka dirimu akan dimanfaatkan. Kamu harus hati-hati karena ibaratnya kebaikanmu ini disalahpergunakan ya, disalahpergunakan. Maka kamu harus menimbang dengan perasaanmu, logikamu juga jalan ya. Jangan sampai kamu hanya menilai dengan perasaan saja, tetapi logikamu tidak kamu gunakan, yaitu menimbulkan ketimpangan di balik semua itu ya. Baik buruknya kamu timbang lewat perasaanmu. Jangan juga berkata-kata kasar, berkata-kata yang terlalu manis ya, sehingga ibaratnya ada ketimpangan. Jadi sebaiknya Leo bijak ya, bijak menyikapi dalam menggunakan perasaan ya, agar kedepannya kehidupan Leo lebih baik lagi. Nah, ketika akan ada permasalahan untuk Leo, ini yang saya sampaikan tadi bahwa kamu harus bijak menyikapi orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan terlalu baik, jangan juga terlalu kasar, karena ketika kamu terlalu baik, akan ada di sini akan ada perasaan ketakutan, kebingungan ya, sehingga kamu sulit terlepas dari belenggu yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam dirimu. Leo harus fokus ya, dekatkan diri kepada orang-orang yang membawa energi positif untuk Leo, agar bisa menolong Leo ketika Leo dalam keterpurukan, dalam kebimbangan ya. Ibaratnya ketika kamu Leo tidak bisa menolong dirimu, maka akan ada orang-orang di sekeliling Leo ya,
yang akan membantu Leo, entah itu dalam hal bertukar pikiran ya, itu juga merupakan hal untuk menemukan jalan. Maka Leo juga harus dekatkan diri kepada orang-orang yang energinya positif untuk Leo ya. Di sini ketika kamu dalam permasalahan, usahakan dirimu tetap berada pada titik di mana berpikir secara kritis, berpikir secara logis ya, agar Leo bisa keluar dari permasalahan ini. Ya, jangan terpuruk ya, jangan terlalu mengambil hal yang membuat Leo akan jauh lebih terluka ke depannya. Nah, permasalahan itu akan datang terus-menerus ya, gelombang yang besar ya, sehingga kapalmu mulai terombang-ambing. Namun kamu bisa menyelesaikan itu semua karena kamu sudah melewati masa-masa itu sebelumnya. Jadi, di sini ada pengalaman hidup yang mengajarkan Leo bahwa ketika kapalmu terombang-ambing, ketika kapalmu diterpa badai, ya, kamu tidak goyah, Leo, karena pengalaman masa lalumu, ya, yang membuat kamu ibaratnya sudah handal dalam menyikapi permasalahan seperti ini. Ketika bebanmu begitu banyak, Leo, ketika kamu lelah berjalan, ya, tidak jadi masalah jika bebanmu terlalu berat. Jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan, Leo. Bisa kamu meninggalkan beban itu semampumu saja yang kamu ambil, ya. Ya, namanya manusia, kemampuan seseorang itu berbeda-beda, beban hidup manusia juga berbeda-beda, tetapi jika beban itu datang satu persatu bertubi-tubi, lepaskan Leo separuh, ya, agar jalanmu lebih ringan, jalanmu lebih enteng, pikiranmu lebih tenang, ya, fokus tujuanmu akan sampai. Walaupun bebanmu di sini banyak, Leo, saya melihat bahwa kamu mampu berjalan walaupun tertatih-tatih, walaupun penuh perjuangan, tapi kamu akan sampai pada garis finish di mana itu yang menjadi tujuanmu. Tetap semangat untuk Leo ya. Di sini dalam perjalananmu memang berat ya, tapi kamu mampu melaluinya. Ibaratnya biar kamu berjalan pelan, tapi kamu tidak berhenti ya. Tetap kuat untuk Leo. Nah, di balik beban yang berat, Leo, bebanmu yang kamu pikul, tapi kamu tidak menyerah dalam perjuanganmu, kamu akan menghasilkan buah. Buah yang kamu hasilkan ini, buah yang manis, buah hasil dari kerja kerasmu, hasil dari keringatmu, maka akan ada kenyamanan, akan ada ketenangan, akan ada senyuman, akan ada kebahagiaan di dalam dirimu, Leo. Maka jika bebanmu itu berat, kamu jangan khawatir ya, karena di garis finish akan ada hasil yang kamu juga hasil yang kamu dapatkan, hasil dari kerja kerasmu, keringatmu berbuah dengan baik. Kamu akan bisa menaklukkan ya, menaklukkan semua itu, Leo. Entah permasalahanmu yang berat, entah pekerjaanmu yang berat, kamu bisa menaklukkan ya dengan hati yang bijak, hati yang tenang, pikiran yang logis. Ini akan terus-menerus kamu rasakan karena kamu sudah handal ya. Kamu sudah handal dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Yaitu tadi yang saya sampaikan, ketika kamu handal ya ibaratnya lingkunganmu yang membuatmu merasakan mampu melalui ini semua, lingkunganmu. Maka dekati orang-orang yang auranya positif ya. Dekati orang-orang yang membawa keceriaan, kebahagiaan dalam hidupmu, pengalaman yang baik. Di balik kamu bertukar pikiran nantinya ya, kamu melihat masa lalumu itu sebagai pelajaran, bukan sesuatu yang membuatmu malah terluka, tetapi ini membuatmu melihat masa lalu sebagai pelajaran hidup. Kedepannya kamu akan lebih handal lagi menyikapi persoalan-persoalan di depan ya, karena terus-menerus persoalan itu akan datang, tapi kamu tetap tenang, tetap tegar, tetap bijak ya.
untuk menaklukkan itu semua. Itu saja untuk Leo, ke depannya kehidupan Leo lebih baik lagi. Terima kasih.